Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau nanya sesuatu nih ke kalian semua. Sudahkah kalian hari ini menemukan alasan untuk tersenyum? Belum. Ibu lihat kayaknya mukanya pada suram semua ya. Belum makan. Ya Allah, kasihan ya. Nanti kita lagi makan bareng-bareng ya. Ya. Oke. Sudah tahu hari ini kita mau belajar apa? Belum. Kalau minggu kemarin kita belajar apa? Lupa, coba dibuka lagi bukunya. Kalian kan punya catatan. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai konsep sistem persamaan linier dua variabel. Sudah paham semua? Ada yang masih ingat apa itu sistem persamaan linier dua variabel? Yang bisa angkat tangan. Ada yang masih ingat? Karena materi yang akan kita bahas hari ini itu bersangkutan atau berkaitan bahkan hampir sama dengan materi minggu lalu, yaitu sistem persamaan linier tiga variabel. Ada yang mau jawab? Ya, silakan. Iya, beri tepuk tangan untuk Mas Ade. Biasanya sistem persamaan linier tiga variabel itu atau biar supaya kita mudah mengingatnya disebut sebagai LTV. Oke. Definisi dari SPLTV bentuk umum persamaan linier tiga variabel yaitu X plus BY plus CZ sama dengan D, di mana A, B, C, dan D adalah konstanta dan tidak sama dengan 0. Disebut sebagai persamaan linier tiga variabel. Kalau bentuk umum dari sistem persamaan linier tiga variabel sendiri yaitu AX plus BY plus CZ sama dengan P, DX plus EY plus FZ sama dengan Q, GX plus HY plus IZ sama dengan X. Ada yang bisa menjelaskan perbedaan antara persamaan linier dan sistem persamaan linier? Ada yang bisa? Kalau persamaan linier hanya terdiri dari satu variabelnya tetap tiga, satu persamaan. Kalau sistem persamaan linier tiga variabel terdiri dari beberapa persamaan linier tiga variabel. Kemudian kita lanjut ke metode penyelesaian. Kalau SPLDV dan SPLTV itu memiliki sistem persamaan yang sama. Ada yang masih ingat yang pertama apa? Eliminasi. Ya, tusi. Yang ketiga adalah metode gabungan dan ada satu cara yang berbeda dari SPLDV, yaitu metode determinan. Oke, kita masuk ke contoh soal. Sebelum saya menjelaskan contoh soal, saya ingin memantik
pengetahuan teman-teman mengenai konsep penerapan SPLTV di dalam kehidupan sehari-hari. Gak mungkin kita itu belajar sesuatu kalau gak ada kaitannya dengan manfaat di kehidupan sehari-hari. Gak mungkin kita itu belajar untuk mempersulit apa yang kita lakukan. Betul atau salah? Betul atau betul? Betul. Contohnya apa? Ada yang sudah tahu contoh penerapan SPLTV dalam kehidupan sehari-hari? Sama SPLTV kemarin. Misalnya nih, saya pergi ke pasar, saya beli 3 pulpen, 2 buku, kemudian 1 penghapus. Saya ingin menjual lagi ketiga barang yang saya beli dengan harga satuan yang menguntungkan bagi saya. Otomatis kita harus tahu harga satuan dari masing-masing barang yang kita beli. Tadi beli apa aja coba? Pulpen, buku, penghapus. Selain itu, manfaatnya kalau kita sudah tahu nih harga satuannya, kita bisa aja tembak harganya sekian gitu, bisa kan ya? Cuman yang ditakutkan nanti jatuhnya riba. Kita mengambil untung terlalu besar dan itu dilarang di dalam Islam. Untuk itu kita perlu mempelajari SPLTV. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Contoh yang pertama, metode eliminasi dengan contoh soal X plus Y min Z sama dengan 1, min 8X plus 3Y min 6Z sama dengan 1, min 4X min Y plus 3Z sama dengan 1. Caranya atau syaratnya untuk kita mengeliminasi ketiga persamaan tersebut, kita lihat koefisien yang sama variabelnya, yang konstanta, yang variabelnya memiliki konstanta yang sama supaya kita mudah untuk mengeliminasi. Kalau dari persamaan ini, coba persamaan mana dulu yang harus kita? 1 dan 2. Kalau di contoh soal ini 1 dan 3. Yang dieliminasi Y, karena variabel Y memiliki koefisien yang sama, yaitu 1. Kalau kita sudah eliminasi Y, kunci yang kedua kita harus eliminasi juga variabel Y supaya kita bisa mendapatkan nilai antara X atau Z. Sudah didapat persamaan 4 yaitu min 3X plus 2Z. Kemudian kita eliminasi lagi yang kedua yaitu dari persamaan 1 dan 2. Kita dapatkan persamaan 5 min 5X plus 3Z sama dengan 2. Dengan persamaan 4 dan 5, mari kita coba untuk menghilangkan Z. Nah, kalau sudah disubstitusi lagi, dieliminasi lagi, ini kita masih masuk ke metode eliminasi ya. Jadi didapat X sama dengan 2, Z sama dengan 4, dan Y sama dengan 3. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup, kita lanjut contoh yang substitusi.
Oke, kita lanjut menggunakan papan tulis manual. Yang selanjutnya yaitu metode eliminasi. Eliminasi sudah kita bahas. Kita lanjut ke metode substitusi. Kalau substitusi kita pakai contoh soal yang ini. Caranya kita substitusikan seandainya nih persamaan 3 ke persamaan Oke, kita lanjutkan pembelajaran pada hari ini. Tadi sudah kita bahas mengenai metode eliminasi. Yang selanjutnya adalah metode substitusi. Misalkan contoh, dalam metode substitusi tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut. Persamaan yang pertama 2x plus y min z sama dengan 3, x plus y plus z sama dengan 1, dan persamaan 3-nya x min 2y min 3z sama dengan 4. Oke, dari persamaan 2, x plus y plus z sama dengan x sama dengan 1 min y min z. Jadi kita ubah dulu bentuknya menjadi x sama dengan, supaya bisa disubstitusikan ke persamaan yang lainnya. Kemudian 2x plus y min z dari persamaan 1, x-nya yang sudah kita ubah bentuknya tadi dari persamaan 2, itu kita substitusikan ke dalam variabel x. Jadi bentuknya menjadi 2 dikali 1 min y min z ditambah y min z sama dengan 3. Kemudian didapat hasil min y min 3z sama dengan 1. Kita ubah bentuknya menjadi y sama dengan min 3z min 1. Sampai sini dapat dipahami? Oke, selanjutnya kita substitusikan ke persamaan 3, jadinya x-nya 1 min y min z min 2y min 3z sama dengan 4. Didapatkan hasil min 3y min 4z sama dengan 3. Kemudian kita dapatkan z sama dengan 0. Untuk z sama dengan 0 itu disubstitusikan ke persamaan 5 supaya mudah. Jadi y sama dengan min 3z min 1, y sama dengan min 3 dikali z-nya kita ubah menjadi 0, kita substitusikan di min 1, y sama dengan min 1. Begitupun untuk kita mencari nilai x, kita substitusikan z yang sudah kita dapat yaitu sama dengan 0 dan y sama dengan 1 ke dalam persamaan 2. Yang mudah ya, karena tidak memiliki konstanta, tapi hanya 1, maka tidak ditulis. Jadi bentuknya x plus y plus z sama dengan 1, disubstitusikan hasilnya x sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaian dari soal yang sudah kita kerjakan tadi, yaitu kita dapatkan x sama dengan 2, y sama dengan min 1, dan z sama dengan 0. Kalau untuk gabungan sama saja, tinggal metode eliminasi kita eliminasikan dulu supaya singkat ya caranya. Kalau disubstitusikan tadi kan panjang ya, jadi 2 persamaan kita gabung jadi 1, itu akan memakan waktu yang lama. Untuk itu kita eliminasi terlebih dahulu, lalu kita substitusi. Nah, seperti ini kira-kira. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Kalau cukup, Ibu akan bagikan lembar kerja sebagai
tugas pertemuan kita hari ini. Tolong dibagikan ke belakang ya. Oke, di situ ada soal cerita. Soal cerita yang bisa kita ubah bentuknya ke dalam model matematika, yaitu sistem linier 3 variabel. Kemudian kita bebas boleh mengerjakan menggunakan metode eliminasi, substitusi maupun gabungan. Yang penting nanti setelah itu kita cocokkan ya, dari masing-masing teman-teman itu bisa bebas menggunakan metodenya. Nanti kita cocokkan hasil akhirnya apakah sama atau berbeda. Kalau berbeda, apa artinya? Salah. Kalau sama berarti benar. Oke, karena waktu kita sangat terbatas dan hanya tersisa 5 menit lagi, jadi tugasnya di rumah. Untuk dikumpulnya kapan nih maunya? Minggu depan. Terlalu lama enggak? Oh enggak, ya udah minggu depan ya. Di jam pelajaran selanjutnya kita akan bahas sebentar mengenai tugas kalian hari ini. Kemudian kita akan lanjut ke materi trigonometri. Jangan lupa di rumah dicari-cari informasinya, dibuka bukunya, dibuka gadgetnya, dimanfaatkan secara baik ya teman-teman, supaya di minggu depan kita sudah punya bahan untuk pembelajaran kita tentang trigonometri. Oke? Ibu cukupkan kegiatan kita pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun tutur kata yang tidak berkenan di hati teman-teman semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.